Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita yang ketiga ya. Hari ini kita coba akan memahami tentang pentingnya penyajian sebuah data dan ukuran pemusatan data ya. Yang lalu kalian sudah coba membuat sebuah tabulasi data dari data umur, usia ya, kemudian dari gender, bahkan termasuk dari hobi. Nah, sekarang data-data yang sudah dibuat dalam tabel itu ya, itu perlu disajikan dalam bentuk data-data yang terpusat ya. Misalkan data yang sebelumnya kan ada data yang misalkan katakanlah usia. Nah, kalau ditanya berapa sih usia dari anak-anak semester 3 gitu. Nah, pasti kan jawabnya pada si A sekian, si B sekian. Nah, itu membuat data itu menjadi tidak terkonklusi gitu ya. Sehingga perlu ada penyajian data atau pemusatan dari ukuran sebuah data tersebut. Nah, dari setiap kumpulan data ya, terdapat 3 ukuran atau nilai statistik yang dapat mewakili pemusatan sebuah data. Di antaranya adalah rata-rata atau rataan, itu disebut dengan mean, kemudian ada median, itu sebagai nilai tengah, dan modus itu orang menyebutnya adalah nilai yang sering banyak muncul. Kemudian ketika nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data ya, atau ukuran tendensi sentral ya. Tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama ya. Jadi ini adalah istilah mean, median atau modus itu disebut dengan istilah tendensi sentral atau pemusatan data. Nah, dalam penyajian sebuah data ya, seperti yang sudah kalian lakukan dalam bentuk tabel ataupun grafik, itu tentunya kan pasti memberikan kemudahan ya, memberikan kemudahan bagi kalian untuk melihat data tersebut ya, atau membuat kesimpulan terhadap sifat data tersebut. Namun ya, ini ada kata namunnya nih. Namun tabel dan grafik itu nggak bisa langsung memberikan informasi yang ringkas gitu ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi sifat pokok dari data tersebut itu apa gitu. Jadi nggak bisa disampaikan secara ringkas gitu. Kalau ditanya berapa usia anak semester 3 tadi kan, nah kita nggak bisa jawab kan, kita nggak bisa mengutarakan satu persatu data siswa ya, sehingga kita perlu membuat satu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran data ini ya, yang disebutkan di awal tadi, median, mean, modus, nah itu yang disebut sebagai pemusatan data. Nah, nilai ringkasan ini ya, selain pemusatan data tadi juga ada yang namanya standar dan deviasi ya. Nah, maka nanti dalam beberapa pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyebaran, termasuk juga dengan apa itu distribusi. Nah, sekarang kita fokusnya ke pemusatan data dulu. Kita akan fokus ke pemusatan data atau tendensi sentral. Nah, ukuran pemusatan data tadi ada 3 macam kan ya, mean, median, dan modus. Kemudian, nah ini adalah mean. Mean itu teman-teman mungkin sudah sering lah ya mempelajari tentang apa sih itu mean gitu ya. Mean itu disebut sebagai ukuran rata atau ukuran rata-rata yang dicari dengan menghitung jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data yang diobservasi ya. Mengingat gugus data yang diamati ini bisa populasi atau dari sampel ya. Maka dibedakan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Rata-rata populasi itu disimbolkan dengan mu, sedangkan rata sampel itu biasanya disebutkan dengan X bar. Jadi ada bedanya ya. Kalau pakai mu itu berarti dia lebih ke populasi, kalau ke sampel ya, rata-rata sampel itu kita menggunakan lambangnya X bar atau X rata-rata. Jadi rata-rata mudah sekali ya, tinggal dijumlah berapa nilainya, kemudian dibagi berapa banyak data ya. Seperti di sini mu sama dengan X1 tambah X2 tambah berapa sampai ketemu dengan X ke N atau ke data yang keberapa. Kalau 10 berarti X-nya ada 10 kali kan, dibagi dengan N, N-nya ya pasti 10 ya. Atau mu sama dengan sigma NI ya, ini dibuat dalam rumus matematikanya. Jadi
bahasa ini disederhanakan dengan menggunakan simbol sigma. Rata-rata X, kemudian ini banyaknya data. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya kalau singkatnya seperti ini. Jadi rata-rata data ya dari sebuah kelompok data ya berikut adalah 7, 5, 8, D ya, 6, 9, 7 gitu ya. Ini adalah data. Ada berapa di sini datanya? Ada 6 kan ya, maka akan ketemu rata-ratanya adalah 7. Nah, bagaimana kalau datanya ditabulasi seperti ini? Ya sama saja ya. Ini adalah sebuah data nilai ya. Sebuah data nilai yang dimana data ini sudah dihitung bahwa nilai dari 10 siswa itu rata-ratanya adalah 70 ya. Nilai rata-ratanya adalah 70. Nah, maksudnya rata-rata itu seperti apa? Kenapa kok harus diperlukan rata-rata ya? Nah, ini jadi rata-rata itu sendiri ya kita bisa pahami dari bentuk gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar yang menunjukkan 10 bola ya, 10 bola yang mewakili 10 siswa tadi. Kemudian di sini ada angka yang menunjukkan nilai rata-rata. Jadi diibaratkan dalam sebuah timbangan atau kesetimbangan, maka rata-rata data itu menunjukkan apa? Kesetimbangan ya, kesetimbangan fungsi dari data-data yang sudah diperoleh atau data-data yang diobservasi ya. Lalu bagaimana jika dalam sebuah data itu ada yang nilainya pencilan ya. Pencilan itu bisa lebih kecil dari data pada umumnya atau lebih besar daripada data umumnya. Nah, ini contoh jika data nilai, salah satu nilai yang 50 tadi kita ganti dengan 5, nilainya menjadi kecil, maka ternyata rata-ratanya itu berubah menjadi 65. Dari 70 tadi berubah menjadi 65 ya. Lalu bagaimana kalau misalkan rata-rata tadi atau data yang tadi kita rubah salah satunya menjadi lebih besar. Nah, ini. Nah, jadi yang 10 data tadi ada satu nilai ya. Nilainya 90 kita naikkan nilainya menjadi 180 ya. Ini katakanlah 180. Maaf. Ini 180. Maka kesetimbangannya juga akan berubah. Ya, kesetimbangannya juga berubah. Yang tadi awalnya rata-ratanya 70 ya, setelah dikecilkan menjadi 65, setelah dibesarkan sekarang rata-ratanya berubah menjadi 80. Nah, apa dampaknya? Nah, berarti dari situasi ini kita dapat mengerti tuh ya, mengerti bahwa ternyata rata-rata itu sangat bergantung pada besaran tiap-tiap data ya. Besaran tiap-tiap data termasuk apabila data tersebut terdapat nilai yang ekstrim atau pencilan tadi, bisa nilainya sangat kecil atau nilainya sangat besar. Nah, kemudian di sini coba lihat ya. Di sini adalah contoh ketika rata-rata itu dihitung dalam bentuk data berbobot. Maksudnya apa data berbobot, Pak? Data berbobot itu artinya di sini ada nilai frekuensi. Jadi data yang disajikan itu ditabulasi dalam bentuk tabel yang lebih sederhana. Jadi ketika ada nilai yang sama, contohnya di sini ada nilai 3 ya. Nilai 3 ini ternyata yang punya itu ada 2 orang, maka ditulis frekuensinya 2 orang. Yang punya nilai 6 3 orang, maka frekuensi ditulis 3 orang. Yang punya nilai 7 itu ada 1 orang, maka ditulis nilai frekuensinya 1 orang. Dan ketika ini di sini yang punya nilai 9 ada 4 orang, maka frekuensinya ditulis 4 orang. Nah, menghitung rata-ratanya juga sama ya. Jadi ini dihitung dulu ya, nilai yang ada dikalikan dengan banyaknya frekuensi ya. Nilai yang ada dihitung dengan banyaknya frekuensi, kemudian dikalikan sehingga nanti akan ketemu sigma dari fx ya. Nilai dari sigma fx kemudian dibagi dengan jumlah n. Jadi 67 dibagi dengan 10, maka ketemu tuh rata-ratanya adalah 6,7 itu ya. Nah, kemudian bagaimana jika rata-rata hitung itu disajikan dalam bentuk data interval yang berkelompok? Nah, berkelompok. Jadi ini ketika kita disajikan sebuah data yang cukup banyak ya.
misalkan 50 data, 100 data, 200 data, 300 data, ya, maka kita perlu membuat yang namanya interval, ya. Ini seperti ini, kelas interval. Nah, kelas interval ini memudahkan kita dalam menyajikan sebuah data, agar data itu penyajian dan pemaknanya menjadi lebih mudah, ya. Jadi kalau datanya banyak, maka kita perlu membuat yang namanya kelas interval. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada contoh kelas interval, ya. Artinya kelas, ya, dengan nilai yang interval 20 sampai 29 itu ada 4 siswa. Ini katakanlah ada 50 siswa, ya. 50 siswa di sini kelas interval ini adalah nilainya, ya. Kemudian nilai yang 30 sampai dengan 39 itu ada 7 orang. Loh, berarti kalau 37 masuk di mana, Pak? 37 itu berarti masuk di kelas yang 30 sampai 39 karena di dalamnya ada 37, kan? Nah, seperti itu. Termasuk sini 40 sampai 49 ada 8 orang. Kalau nilainya 42 masuk di mana? 42 berarti masuk di kolom sini. Termasuk ini 50 sampai 59 juga begitu, dan selanjutnya sampai yang ke 80 sampai ke 89, ya. Jadi disinilah perhitungan nilai rata-rata hitung data per kelompok untuk meannya. Nah, kemudian di sini nih kita coba menghitung solusi, ya, solusi dari data yang kita temui tadi, data per kelompok. Nah, untuk menghitungnya, bagaimana menentukan rata-ratanya setelah terdapat data ini tadi, ya, data yang dibuat dalam kelas interval, ya, dengan banyaknya 50 data ini, ya, maka selanjutnya kita menentukan dulu nilai tengahnya, ya, nilai tengah dari data ini. Menghitungnya bagaimana, Pak, nilai tengah itu? Nah, menghitung nilai tengah itu, ya, berarti data dari 20 sampai dengan 29, ya, 20 atau sampai dengan 29 ini dijumlahkan dibagi 2. Jadi 20 tambah 29 itu kan 49, ya. Nah, 49 dibagi 2 ketemu 24,5, itu nilai tengah. Terus ini lagi coba nih, kita coba yang kedua. 30 ditambah dengan 39 ketemu 69. 69 dibagi 2 ketemunya 34,5. Terus lagi coba 40 sampai 49. Nah, untuk nilai tengahnya berarti 40 ditambah 49 bagi 2, 44,5. 50 tambah 59 bagi 2, 54,5. Terus selanjutnya sampai yang terakhir 80 ditambah dengan 89 dibagi 2 ketemunya 84,5. Nah, setelah itu baru kita buat tabel tambahan, yaitu menghitung nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jadi 4 dikali 24,5 98, 7 dikali 34,5 241,5, 8 dikali 44,5 356. Terus selanjutnya sampai dengan data yang terakhir 2 dikali 84,5 ketemunya 169 dijumlahkan. Nah, jumlah FM ini, ya, F frekuensi dikali dengan nilai tengah, totalnya sekian 2665 dibagi dengan banyak data. Banyak data lihatnya di mana? Ya, di tabel frekuensi. Nah, jadi 2695 dibagi dengan 50, maka ketemulah nilainya bahwa dari tabel di atas rata-ratanya adalah 53,9. Jadi itu untuk teknik perhitungan rata-rata, ya, dari data yang tunggal ataupun data yang berkelompok. Oke, ya, sampai sini di part 2 kita akan lihat yang median, bagaimana menghitung untuk median dan modus. Jadi kita buat terpisah supaya memahami cara penyelesaiannya juga lebih mudah.